Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami hanya di dalam nama anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Selasa 21 Juli 2026 dari Injil Markus pasalnya yang kelima dimulai dari ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-34 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 28. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nekat karena percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merasa berada di titik paling bawah dalam hidup? Sudah coba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah, baik itu soal keuangan, kesehatan, hubungan keluarga, tapi bukannya selesai, malah makin berantakan. Markus 5 menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami nasib persis seperti itu. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun, uangnya habis untuk berobat ke sana kemari, tapi kondisinya bukan membaik, justru makin parah. Ditambah lagi, secara aturan sosial pada saat itu dia dianggap najis dan tidak boleh berbaur dengan banyak orang. Dia kesepian, miskin, dan sakit. Tapi di tengah-tengah segala keputusasaan itu, dia mendengar tentang Yesus. Dan disinilah momen keajaiban itu terjadi. Wanita itu tidak berhenti di situ. Dia menanamkan cerita itu ke dalam hatinya sendiri sampai menjadi sebuah keyakinan yang bulat. Kalau Yesus bisa tolong orang lain, dia juga pasti bisa tolong saya. Kondisi fisik yang lemah tidak menghambatnya dalam menerobos kerumunan orang banyak yang saling berdesakan demi mendekati Yesus. Tapi imannya membuat dia nekat. Dia tidak cuma diam di rumah sambil menangis dan berdoa, tapi dia bangun, berjalan, dan mengulurkan tangannya untuk menjabah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, detik itu juga ketika jarinya menyentuh jubah Yesus, aliran kuasa kesembuhan mengalir dan penyakitnya sembuh total. Yesus bahkan memuji imannya di depan banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sering mempersulit arti iman. Kita pikir iman itu harus menunggu sampai kita menjadi orang yang suci dulu, atau harus berdoa dengan kata-kata yang panjang dan puitis. Belajar daripada wanita ini, iman ternyata sangat sederhana. Datang apa adanya kepada Yesus dan percaya penuh pada kuasanya. Pendarahan atau masalah menahun yang sedang kita hadapi, jangan menyerah dan jangan cuma meratapi keadaan. Mari ambil langkah iman seperti wanita ini, datang kepada Yesus dalam doa-doamu yang jujur, bawa segala kerapuhanmu dan percayalah bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Jika Yesus mampu memulihkan wanita yang mengalami pendarahan yang putus asa itu, dia juga mampu memulihkan hatimu dan keadaanmu. Amin. Yesus yang baik, saat ini aku datang kepadamu membawa segala kelemahan, masalah dan kekhawatiranku. Aku percaya meskipun aku tidak bisa melihatmu secara fisik, kuasamu tetap sama. Peganglah tanganku, pulihkan hatiku, dan kuatkan imanku, agar aku bisa terus melangkah bersamamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.